Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya Rosyanto SPD, sehari-hari mengajar mapel sejarah di SMA Negeri 1 Limbangan, Kabupaten Kendal. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki semester genap. Kalian ketahui untuk anak-anak kelas 12 jurusan IPS, materi semester genap itu sangat berkaitan dengan sejarah kontemporer, yaitu berkaitan langsung dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, mungkin masih berlangsung hingga sekarang. Oleh karena itu, untuk mendukung daripada video pembelajaran Bapak yang akan kita pelajari bersama-sama ini, Bapak harap kalian mencari sumber-sumber pendukung lainnya, terutama buku paket ya. Silahkan dibaca sehingga pengetahuan kalian akan semakin bertambah. Untuk itu simak terus ya, dan jangan lupa tekan tombolnya. Tetap semangat dan sehat ya. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengevaluasi sejarah kontemporer dunia, antara lain runtuhnya Vietnam Selatan, politik apartheid, keruntuhan Uni Soviet, bersatunya Jerman, pecahnya Yugoslavia, dan konflik Cekoslowakia. Perang Vietnam. Sekarang perhatikan peta wilayah Vietnam. Kalian simak baik-baik ya. Latar belakang terjadinya Perang Vietnam itu dimulai dari pasca Perang Dunia Kedua. Secara tidak langsung terpengaruh oleh adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. Selanjutnya silahkan disimak terus ya mengenai latar belakang terjadinya Perang Vietnam ini. Tokoh dari Perang Vietnam ini tidak bisa lepas dari peran penting Ho Chi Minh. Awal dari Perang Vietnam itu diawali dengan adanya insiden di Teluk Tonkin. Perang Vietnam sendiri itu terjadi antara tahun 1957 hingga tahun 1975. Akhirnya dalam Perang Vietnam itu Vietnam Selatan jatuh, yaitu pada tanggal 30 April 1975. Akhirnya hingga sekarang Vietnam Utara yang bercorak sosialis komunis yang tetap berdiri. Selanjutnya adalah kebijakan politik apartheid di Afrika Selatan. Afrika Selatan itu terletak di ujung selatan benua Afrika. Politik apartheid itu sendiri itu dirancang oleh Hendrik Verwoerd. Dalam bahasa Afrikanya apartheid outwikkling, artinya perkembangan yang terpisah. Politik apartheid itu sendiri itu mulai diterapkan dari tahun 1948 hingga tahun 1991. Diawali oleh orang Belanda, kemudian oleh orang-orang Inggris
yang pada akhirnya orang-orang kulit putih itulah yang mempelopori dan mendirikan dan menerapkan kebijakan politik apartheid. Di dalam penerapan kebijakan politik apartheid itu sebetulnya ada 3 undang-undang yang harus diketahui, yaitu Undang-Undang Lands Act, Urban Area Act, dan Registration Act. Untuk menentang penerapan kebijakan politik apartheid itu ditempuh melalui beberapa cara, yaitu melalui unjuk rasa, melalui forum internasional, dan melalui beberapa organisasi pergerakan nasional. Tokoh-tokoh yang menentang politik apartheid antara lain Mangosuthu Buthelezi, Nelson Mandela, dan Raja Zulu Goodwill Zwelithini. Setelah melalui perjuangan yang sangat berat, akhirnya Nelson Mandela berhasil meraih kemenangan dalam pemilu yang pertama, yaitu sekitar tahun 1994 dengan suara 62%. Sebelum membahas runtuhnya Uni Soviet, jangan lupa ya tekan tombolnya. Sekarang kita lihat peta Uni Soviet secara utuh dan lengkap. Berdirinya Uni Soviet itu dimulai dari revolusi bulan Oktober. Selanjutnya terjadi perang sipil yang pada akhirnya tahun 1922 didirikanlah negara Uni Soviet. Berdirinya Uni Soviet itu sendiri itu terjadi akibat dari kekalahan Rusia dalam Perang Dunia Pertama, yang kemudian membuat dampak kekacauan ekonomi yang pada akhirnya membuat paham komunis kuat di negara tersebut. Selama kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1990, negara Uni Soviet itu muncul sebagai salah satu negara adidaya, terutama dari kekuatan Blok Timur. Akibatnya, selama kurun waktu itulah kita mengenalnya sebagai Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet itu dimulai dengan Mikhail Gorbachev sebagai presiden, yaitu menerapkan 4 kebijakan, yaitu demokratisasi, glasnost, perestroika, dan Zakhanov. Secara umum, keruntuhan Uni Soviet itu disebabkan oleh beberapa faktor. Coba kalian simak ya, apa saja yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet itu. Sekarang coba kalian simak baik-baik bagaimana Uni Soviet itu bisa runtuh ya. Tetap sehat dan semangat ya. Ternyata keruntuhan Uni Soviet itu membawa dampak seperti Jerman bersatu, bubarnya Yugoslavia, dan pecahnya Cekoslowakia. Bersatunya Jerman. Bersatunya Jerman itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu adanya perubahan politik di Uni Soviet dan adanya sebab khusus.
kronologi proses bersatunya Jerman. Sekarang kita membahas bubarnya Yugoslavia. Bubarnya Yugoslavia itu karena disebabkan oleh perbedaan antar etnis dan meninggalnya pemimpin besar Yugoslavia, yaitu Josip Broz Tito. Dengan bubarnya Yugoslavia, maka muncullah negara-negara seperti Bosnia Herzegovina, Kroasia, Slovenia, Serbia, dan Macedonia. Yang terakhir, pecahnya Cekoslowakia. Sekarang kita lihat perjalanan berdirinya negara Cekoslowakia sebelum pecah menjadi dua. Pemicu terjadinya konflik di Cekoslowakia itu karena terjadinya revolusi Bludru, yaitu dari tahun 1989. Secara umum, faktor penyebab terjadinya perpecahan Cekoslowakia adalah perbedaan masyarakat dan infrastruktur. Anggapan dari masyarakat Ceko bahwa masyarakat Slowakia menjadi beban saja. Setelah Perang Dingin usai, dua wilayah ini sepakat untuk berpisah. Sekarang kita lihat perbedaan lambang negara dan bendera dari negara Ceko dan negara Slowakia.